Jumpa lagi dengan Komjen Nganggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman pengangguran semua, hari ini saya mau berbagi informasi ya bahwa untuk varian Heliodor saat ini sudah 17 HSP ya. Jadi 17 hari setelah pangkas ya, 17 HSP. Kemarin ketika di video sebelumnya, ketika pemberian GA3 yang pertama itu masih di 10 HSP ya. Jadi pemberian GA3 yang pertama itu 7 sampai 10 HSP ya. Nah, ini sudah HSP yang ke-17. Kita lihat perkembangan seperti apa. Baik. Nah, ini ya. Ini varian Heliodor yang di sini. Nah, ini Heliodor. Kemudian cabangnya ke sana. Nah, ya, untuk yang cabang pertama belum terlihat ada bunga atau brokolinya ya, yang di sebelah sana ini. Nah, ini. Nanti akan kita lihat beberapa hari berikutnya. Ya, mungkin sampai dengan hari ke 25 HSP. Kalau nggak ada perkembangannya, maka kemungkinan besar yang batang tersier pertama yang kita buahkan itu zong. Nah, ini yang kedua dan ketiga ya. Ini dia menghasilkan ya, ini batangnya. Dan untuk cabang-cabang maksud saya matabat-matabat yang lain, ini masih ada yang kemungkinan membawa buah ya, masih ada. Nanti kita saksikan dulu. Sekarang yang akan saya tunjukkan adalah brokolinya ya. Kita lihat tadi yang ini masih ada kemungkinan ya. Ini nanti akan karena sudah sprout, kita tunggu mungkin 7 sampai 10 hari ke depan ya. Yang bawah-bawah juga sudah sprout tapi kelihatannya zong, tidak membawa bunga ataupun brokoli. Yang ini masih ada kemungkinan ya, yang batang 2 nih. Nah, ini ya, saya zoom. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk membawa bunga atau buah. Kita tunggu 7 sampai 10 hari ke depan. Kemudian yang ini juga atasnya. Nah, ini nanti kita lihat lagi. Dan matabat yang atasnya juga kita lihat ya. Nanti perkembangannya seperti apa yang ini. Nah, itu kemungkinan ya, mudah-mudahan saja ini bawah. Tapi untuk yang matabat pertama jelas membawa ya. Ini sudah jadi ya. Nah, sudah jadi dan sudah kita celup GA3. Nah, dari pencelupan GA3 yang pertama ternyata memang efeknya ada ya. Nanti kita lihat. Nah, cuman perlu teman-teman pengangguran catat bahwa saya memang tidak begitu berani untuk berspekulasi memberikan dosis GA3 yang terlalu pekat ya, terlalu pekat. Saya main di 10 ppm. Jadi saya tuh hanya 1 tetes per 1 liter air. Saya tidak berani banyak-banyak, maksudnya tetesannya, dan juga airnya tidak berani kurang. Artinya dengan takaran seperti itu, kalau kita hanya butuh 500 ml atau setengah liter, maka setengah tetes saja gitu. Nah, itu untuk tetes pertama ya, karena mungkin teman-teman pengangguran yang lain itu kalau seandainya ada literasi di channel-channel yang lain ya, teman-teman pengangguran juga, mungkin ada yang 2 tetes, 3 tetes, bahkan ada yang 4 tetes per 200 ml air. Nah, saya belum berani seperti itu. Ini kita hanya percobaan pertama adalah 1 tetes per 1 liter air ya. Saya khawatir gosong, malah nanti percobaan kita akan gagal, malah sayang-sayang ya. Ini kita coba dulu dengan 1 tetes per 1 liter air. Hasilnya seperti apa nanti untuk insya Allah untuk pembuahan berikutnya, kalau seandainya bisa, akan kita coba dengan 2 tetes mungkin ya. Jadi nanti akan kita lihat. Nah, adapun nanti GA3 aplikasi yang kedua dan ketiga dan mungkin keempat itu lebih pekat lagi. Mungkin kita kurangin setengah liter air, 1 tetes GA3 ya. Nah, ini perkembangannya. Nah, untuk batang yang ketiga maaf. Nah, ini sudah sangat vigor ya. Mudah-mudahan nanti malainya akan memanjang. Jangan lupa fungsi dari GA3 itu ada 3. Yang pertama adalah memanjangkan malai buah. Jadi ininya nanti akan panjang. Ya, akan panjang. Yang ini juga panjang. Nah, kalau panjang kenapa? Kalau panjang, maka penjarangan dari buah-buahnya itu akan sangat mudah ya. Secara natural mereka tidak akan berdesakan karena malainya panjang. Malai-malainya ini panjang. Ya, adapun
kalau pendek-pendek rengket-rengket seperti ini, maka nanti kita manual penjarangannya. Meskipun dengan GA3 yang sudah malainya panjang pun kita tetap butuh untuk penjarangan buah ya ketika dia sudah besar. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah membesarkan buah ya. Nanti buahnya akan lebih besar-besar ya dari yang natural. Kalau kita seandainya hanya natural. Yang fungsi yang ketiganya adalah dia adalah menjadi seedless, jadi tanpa biji ya. Kalaupun bawaannya ada biji, maka bijinya nanti akan hanya kecil ya, hanya lembek, sehingga bisa kita telan gitu, tidak mengganggu dalam hal memakan ya. Itu adalah aplikasi GA3, 3 fungsi dari GA3 ya, atau gibberellic acid, asam gibberellic. Nah ini ya, jadi 17 HSP. Baik, inilah perkembangannya. Nantikan video selanjutnya dengan perkembangan matabat yang lain yang pecah ya, di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, kemudian pencet jempolnya dan goyang loncengnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ciao.